Bismillahirrahmanirrahim. Oke, kita hari ini akan belajar tentang fungsi inverse. Jadi kita balik ke kurikulum nasional dulu ya. Setelah kemarin pekan lalu kita ke Cambridge, hari ini balik ke nasional dulu. Jadi temennya fungsi komposisi adalah fungsi inverse. Oke. Dan kalau fungsi komposisi kemarin kata kuncinya apa? Artinya fungsi apa? Ada yang masih ingat? Komposisi? Kata lainnya? Fungsi gabungan ya. Jadi komposisi itu fungsi gabungan. Nah, kalau inverse kata kuncinya adalah fungsi kebalikan. Jadi kalau inverse dia adalah kebalikannya. Sebentar. Oke. Inverse adalah kebalikannya, fungsi kebalikan gitu. Kalau kemarin fungsi gabungan, sekarang fungsi kebalikan. Nah, sebelum kita masuk ke teori, sekarang coba kita main sedikit dulu. Main simple sih ini. Coba pilih satu nomor di antara 1 sampai 20. Pilih satu nomor, tapi jangan kasih tahu siapa-siapa. Kalian aja. Itu pilihan kalian di antara 1 sampai 20. Terus supaya lebih pasti lagi kalian nggak berubah-berubah, silakan tulis angka itu di buku kalian atau di kertas atau di manapun terserah. Yang jelas pilih satu nomor 1 sampai 20. Sudah? Kalau sudah, udah terserah kan ya, bisa banyak, bisa mau milih 10 kah atau mau milih 12 segala macam. Pokoknya 1 sampai 20 rentangnya. Kalau sudah, silahkan kalikan angka yang tadi yang udah kalian pilih dengan 5. Dikali 5, silakan. Misalkan kalian milih 10, tadi berarti 10 kali 5 gitu ya. Nah, simpan lagi hasilnya. Sudah dikalikan 5. Kalau sudah, silahkan dikurang 3. Dikurang dengan 3. Hasil yang tadi dikurang 3. Oke? Oke. Yang sudah selesai menghitung tadi ya, pilih satu nomor, dikali 5, habis itu dikurang 3, yang udah dapat hasilnya silakan tuliskan di kolom chat ke everyone ya, supaya bisa semuanya kelihatan. Silakan hasilnya ya, bukan nomor yang kalian pilih. Silakan tulis hasilnya. Nanti misalkan coba tebak berapa bilangan yang kalian pilih sebelumnya di antara 1 sampai 20 itu. Oke, kita lihat. Sebentar view-nya kita off full screen-nya dulu. Oke. Oke, di sini misalkan coba tebak satu-satu. Wah, ada banyak. Oke, Syafina pasti milih 15. Bener nggak? Fatia milih 2, Asfa milih 12, Nakami milih 10. Najwa pilih 5, Ataya milih 15, Amira milih 4, Najwa milih 2, Iva 2 juga, Dilshifa 12. Bener nggak? Kalau ada yang kalau ada yang salah bilang ya, atau bener juga kasih respon. Bener kan nih, jujur-jujuran? Bener ya? Oke. Sip. Nah, jadi ini ilustrasi singkat dari fungsi inverse sebenarnya. Oke, ini bener ya? Kalau ada yang salah bilang ya, biar nanti koreksi. Jadi ini salah satu contoh penerapan fungsi inverse di permainan sederhana gitu ya. Kan ada tuh sulap-sulap yang kita diminta kasih nomor, walaupun ini perhitungannya nggak banyak ya. Biasanya kalau sulap yang asli bisa panjang banget kan. Nah, sebenarnya ini salah satu penerapan dari fungsi inverse tadi. Karena kuncinya kebalikan kan. Jadi, sini Miss bocorin triknya. Sebenarnya kan setelah milih antara 1 sampai 20, kalian diminta mengalihkan ke 5. Terus dikurangi dengan 3. Contohnya tadi ya, sini Miss coba tuliskan, misalkan kita masukkan ke diagram fungsi, itu kan hasil-hasil yang kalian tuliskan masuk ke fungsi Y, ke hasilnya kan ya. Di sini Miss coba tuliskan ya. Tadi ada yang menuliskan dari atas dulu, 72, terus ada yang menuliskannya 7, 57, terus ada 47, kemudian 22, 72, 17, 7 lagi tadi udah ya, 72 berarti sekali aja ditulisnya.
Bentar. Oh, ini nggak bisa kecil berarti. 17, terus 7 lagi, 7, 5, 7. Oke. Berarti ini udah ketulis semua ya. Himpunan hasil yang sudah kalian hitung. Nah, sebenarnya yang Miss cari itu daerah asalnya kan ya. Angka berapa sih yang kalian pilih? Berarti sebenarnya Miss mencari himpunan yang ada di sini nih. Nah, itulah yang kita bicarakan di fungsi inverse. Kita mencari daerah asal dari suatu fungsi ketika hasilnya udah diketahui gitu. Nah, untuk yang ini, penerapannya kenapa bisa sampai kita nebak, sebenarnya simpel. Jadi, kan tadi pertama dikalikan 5 dan dikurangi 3. Langkah yang Miss lakukan sebenarnya adalah, pertama itu, lawannya kurang apa? Kalau kita mengurangi suatu bilangan, lawannya adalah tambah ya. Jadi, ini langkah pertama, Miss menambahkan angka hasil kalian dengan 3. Jadi misalkan tadi Rara hasilnya 72, berarti Miss tambahin 3. 72 tambah 3, 75. Setelah itu, kan tadi perintahnya sebelumnya dikalikan 5. Dikali, lawannya itu adalah bagi. Jadi hasil tadi 75, Miss bagi dengan 5. Sehingga dapatlah angka, yaitu 15. Sehingga 15 pasangannya dengan 72. Gitu. Itu ilustrasi inverse gitu ya. Sebenarnya secara simpelnya, tambah itu inverse dengan kurang, kali inverse dengan bagi, dan berlaku kebalikan. Berarti ketika ada kurang, berarti dia inverse-nya adalah tambah. Terus kalau tambah, inverse-nya kurang, pokoknya berlaku kebalikan. Ini secara simpelnya. Tapi kalau di dalam fungsi itu kadang-kadang kan fungsi nggak cuma tambah kali kurang gitu aja kan ya. Kadang ada yang kuadrat, bahkan pecahan mungkin. Kayak contohnya yang ini nih. Nanti ada yang dia bentuknya nih kayak gini. Ada yang kalau kayak gini masih kelihatan simpelnya gitu. Ini dan ini. Tapi kalau udah masuk yang pecahan, ini agak sedikit lebih panjang. Makanya, walaupun kita udah tahu dasar dari inverse adalah tambah menjadi kurang, kali menjadi bagi, ini benar-benar dasar dan kepake banget. Tapi ada langkah-langkah umum yang dikasih sama matematikawan gitu ya, supaya bisa diterapkan ke semua fungsi. Karena fungsi itu nggak cuma sederhana. Contohnya yang sederhana yang tadi kita terapkan nih. Yang tadi kita terapkan, di sini kan tadi Miss pertama minta kalian mengalihkan dengan 5 ya. Jadi 5 dikalikan dengan suatu bilangan yang pasti kalian beda-beda tadi, 5x. Terus Miss minta kurangi dengan 3, 5x min 3. Jadi itulah fungsi f-nya. Fungsi f dari percobaan kita tadi adalah 5x min 3. Gitu. Nah, kebalikannya gimana tadi? Berarti kan Miss mengurangi hasil kalian dengan menambah dengan 3, terus dibagi 5 gitu kan. Nah, itulah inverse-nya. Dari sini ke sini, sebenarnya bisa pakai logika kayak tadi, kita balikin aja. Tapi step-nya harus dari yang pengurangan dulu ya. Pengurangan diubah jadi tambah, baru yang perkalian ubah jadi bagi. Nah, boleh kayak gitu, pakai logika gitu langsung. Tapi ada juga step-step tertentu supaya bisa diterapkan ke semua fungsi. Karena nggak semua fungsi kayak gini. Kadang ada juga yang tadi pecahan ya, pecahan atas bawah gitu. Tapi yang penting di sini kita dapat bahwa fungsi itu, fungsi inverse, konsepnya adalah kebalikan dari suatu fungsi. Kita mencari ini nih sebenarnya. Rumusan ini atau bisa juga hasil yang ini. Oke, jadi itu pengertiannya ya, bahwa inverse fungsi adalah kebalikan dari suatu fungsi. Dan simbolnya, ini juga penting karena nanti akan sering ketemu, pangkat min 1. Jadi fungsi dari inverse fungsi dari fx adalah f inverse x. Ada pangkat min 1. F pangkat min 1x. Kalau fungsinya g berarti g pangkat min 1 gitu ya, tinggal menyesuaikan. Kalau h berarti h pangkat min 1. Itu secara pengertiannya dulu tentang fungsi inverse. Kemudian, nah di sini ilustrasinya sedikit. Jadi kalau kita ibaratkan fungsi itu sebagai mesin, misalkan apel nih, kita taruh mesin, terus dia berubah jadi lemon. Itu kalau kita inverse-kan lagi, jadi inverse-nya double, itu bakal balik ke bentuk awal. Itu berlaku di fungsi ya. Jadi ketika kita inversin fungsi 2 kali, itu bakal balik ke keadaan awal.
Oke, itu sedikit tentang ilustrasinya. Terus di sini kalau dalam pasangan berurutan, jadi misalkan fungsi itu kan bisa dinyatakan sebagai pasangan berurutan kayak gini ya, 2,9, 4,9, 11,6, dan seterusnya. Domain itu atau daerah asal pasti adalah yang di depan, angka yang di depan, kayak 2, 4, 11 gitu. Itu domain. Range-nya yang di belakang, 9, 5, 6, ini namanya range. Nah, kalau inverse fungsi itu berarti kita tukar antara domain sama range. Makanya ini ada tanda penukaran gini. Ini salah satu contoh dari inverse fungsi gitu. Ini konsep dan pengertiannya dulu, baru kita akan masuk ke cara menentukan inverse fungsi. Langkah-langkah menentukan inverse fungsi. Oke, langkah-langkahnya ada tiga, tapi sebelum ke sini kita perhatikan dulu yang tadi di depan ya. Ini Miss ke atas sedikit dulu. Jadi dari sini dulu, kita tahu simbolnya dulu ya. Jadi kalau kita misalkan fungsi yang memetakan X ke Y, yang arahnya ke kanan ini adalah sebagai F, fungsi F, oke, maka himpunan Y yang ada di sini, Y itu merupakan hasil pemetaan dari F yang di-input, yang dimasukkan himpunan X, gitu kan. X dari sini kan, ini sebagai isinya ya. Gitu. Oke, bisa ulangi. Jadi arahnya, kan di sini kita punya fungsi F. Fungsi F. Hasil-hasil ini, si Y ini kan himpunan Y, 72, 7, 57 itu kan kita dapatkan dari memasukkan nilai X yang ada di sini, kita masukkan ke F. Gitu kan? Kita masukkan. Maka Y itu merupakan hasil dari Fx. Ini simbol tapi penting. Jadi setiap kita ketemu Fx, bisa kita ganti sebagai Y. Atau setiap ketemu Y bisa ganti sebagai Fx. Oke, jadi mereka sama nilainya. Y sama dengan Fx. Ini nanti perubahannya bisa disesuaikan dengan soal butuhnya lagi apa, mengubah Fx menjadi Y atau Y menjadi Fx. Nanti tinggal disesuaikan. Satu lagi yang penting juga, karena kita lagi bahas inverse, sekarang kalau kita mau mencarinya X, kita mau mencari X. Berarti X itu kan didapatkan dari fungsi yang inverse kan ya? Arahnya ke sini kan? Fungsi inverse yang kita pakai sekarang. Bukan lagi X, bukan lagi F yang atas. Jadi fungsi inverse yang disubstitusi dengan, apa kalau tadi X, sekarang apa yang di dalam kurung sini? Yang kita masukkan apa? Ada yang mau nebak? Kalau Y sama dengan Fx, berarti X sama dengan apa? Sama dengan Y, betul. Jadi kalau mau cari X, berarti kita substitusi Y ke dalam fungsi inverse. Oke, dua ini penting nih. Jadi setiap kita menemukan Y, bisa kita ganti dengan Fx. Begitupun kalau kita ada X, itu bisa kita ganti menjadi F inverse Y. Inverse Y ya, karena daerah asalnya menjadi Y. Oke, kayak contohnya tadi kan, supaya kita dapat angka 15 di sini, kita masukin apa? 72-nya kan? 72 itu sebagai Y. Berarti di sini Y-nya, terus ditambah 3 bagi 5. Nanti ini fungsi akhirnya sih. Bakal, oh ya, supaya lebih jelas di sini Y aja tuliskannya ya, sebelum kita ke lihat perubahannya. Oke, dua poin ini diingat-ingat bahwa Y sama dengan Fx dan X sama dengan F inverse Y. Kami tulis ulang supaya lebih jelas di bawah sini. Y sama dengan Fx dan X sama dengan F inverse Y. Dari ilustrasi tadi ya. Oke, jadi 3 langkah menentukan inverse dari suatu fungsi. Yang pertama, kita mengatur ulang persamaan menjadi bentuk X sama dengan. Jadi dijadikan X sama dengan bla bla bla. Kemudian ganti X-nya dengan F inverse Y. Yang ini kita ambil dari sini. Ini jadi langkah kedua. Dan yang ketiga, ubah variabel Y dengan variabel X sehingga kita memperoleh rumus F inverse X. Gitu. Supaya lebih jelas, kita lihat ke contoh soal ya, supaya lebih kelihatan gimana penerapannya. Oke. Bismillah. Nih.
Di sini ada fungsi fx sama dengan x plus 2. Sebenarnya ini bisa langsung kelihatan bahwa kan dia operasinya cuma 1 doang plus 2 ya. Plus lawannya apa tadi? Plus lawannya apa? Min. Jadi sebenarnya bisa langsung gini nih. F min 1x sama dengan x min 2. Sebenarnya bisa langsung gini. Cuma karena kita lagi mau belajar menggunakan cara ini, supaya nanti bisa lancar ke yang pecahan, ke yang nanti kuadrat mungkin, kita coba terapkan ya. Walaupun kita udah tahu hasil akhirnya pasti x min 2 ujung-ujungnya. Kita coba terapkan 3 langkah tadi. Oke, di sini diketahui bahwa fx sama dengan x plus 2. Nah, langkah pertama, kan tadi kita diminta menjadikan x sama dengan ya. Nih, bentuk x sama dengan. Itu langkah pertama. Tapi karena di sini masih ada fx, fx tadi sama dengan apa? Fx sama dengan, musiknya tadi bisa kita ganti dengan apa? Dengan y ya. Jadi fx-nya kita ganti y dulu, terus x plus 2. Ini kan masih y sama dengan nih. Kalau kita mau jadiin x sama dengan, berarti plus 2-nya pindah kan, supaya x-nya sendirian. Jadinya y-nya tetap, plus 2 pindah jadi min 2. Oke? Habis itu, bisa kita tukar posisinya. Kan y min 2 sama dengan x, bisa kita taruh x-nya di kiri, jadi x sama dengan y min 2. Bisa gini ya, tanpa merubah tanda, tukar tempat aja. Terus pas sampai sini, tadi x bisa kita ganti dengan apa? Untuk langkah yang kedua, x kita ganti dengan f inverse y. Ini langkah yang kedua masuk. Jadi x yang ada di sini kita ganti menjadi f inverse y. Sama dengan y min 2. Oke. Nah, tapi yang ditanyakan soal itu kan f inverse x. Berarti yang tadinya y di sini kita ubah jadi x, y yang ada di sini pun kita ubah menjadi x. Nah, sampai sini udah dapat f inverse x, berarti selesai. Maka jawabannya adalah x min 2. Sama kayak yang tadi prediksi kita kan ya. Jadi gini caranya. Ada pertanyaan dulu nggak? Ada pertanyaan? Silakan. Langkah pertama tadi, sebenarnya ini ya, langkah pertama jadiin fx-nya y dulu. Habis itu kita jadiin x sama dengan, x-nya kita bikin sendirian. Jadinya y min 2. Nah, sampai sini kita ganti x-nya dengan munculin inverse. Karena kita mau cari inverse kan, maka x-nya kita ganti jadi f inverse. Tapi di sini masih y nih. Sesuai ilustrasi yang tadi ya, yang grafik itu. Karena kalau mau cari x, pasti substitusinya y. Terus, karena ditanya ujungnya itu adalah f inverse x, maka ya udah y yang ada di sini ganti jadi x. Udah gitu. Ada pertanyaan? Atau contoh lagi kali ya, supaya makin tergambar. Kita masuk ke yang nomor 2. Fungsinya adalah 2x min 3. Gx sama dengan 2x min 3. Kita diminta mencari inverse ya. Berarti inverse dari Gx ini adalah G inverse X sama dengan berapa gitu. 2x min 3. Ini sebenarnya mirip sama yang tadi kita simulasikan. Ada yang mau nebak dulu sebelum kita pakai cara normal ibaratnya ya, cara manualnya. Cara general. Ada yang mau nebak dulu nggak inverse dari 2x min 3 berapa? Ada yang mau nebak? Tidak ada? Berarti kita langsung pakai cara manual ya, supaya tergambar. Di sini Gx-nya sama dengan 2x plus 3. 2x min 3. 2x min 3. Langkah pertama, kita ubah dulu Gx-nya menjadi Y. Jadi mau Fx, Gx, Hx, Px, mungkin nanti itu kalau dia adalah fungsi, berarti bisa kita ubah jadi Y. Oke?
sebagai Y, maka di sini Y sama dengan 2X min 3. Kayak tadi lagi, kita mau jadiin X sama dengan. Maka 2X-nya ini harus sendirian. Ya, berarti min 3-nya bakal pindah. 2X sama dengan Y-nya tetap, min 3 jadi plus 3. Oke. Kemudian sama kayak tadi, supaya lebih enak dilihatnya, X-nya kita taruh di kiri, 2X sama dengan Y plus 3. Setelah itu, karena mau jadiinnya X aja, X sama dengan, berarti 2-nya digimanain? 2-nya digimanain? Bagi. Bagi, betul. Jadi Y plus 3 kita bagi dengan 2. Baginya panjang gini. Setelah itu, sama kayak tadi, udah dapat X sama dengan, kita ubah jadi inverse. Kita munculkan inverse-nya. Berarti F inverse, jangan lupa masih berupa Y, sesuai ilustrasi tadi. Yang kanannya nggak berubah, Y plus 3/2. Nah, terakhir, karena kita mau mencarinya X, maka Y yang ada di sini ubah menjadi X. X plus 3/2. Selesai. Inilah inverse dari 2X min 3. Itu, ada pertanyaan? Silakan. Ini ya sama, ini berubah jadi ini. Nanti ini berubah jadi X. Y yang ada di sini berubah jadi X. Ada pertanyaan? Bisa dipahami? Cara menentukan inverse? Bisa, Miss. Ya, insya Allah ya. Oke, sip. Oke. Kita lihat contoh yang ketiga. Yang ketiga itu adalah 5X min 4 per X plus 3. Oke. Yang ketiga ada fungsinya Hx. Tadi Hx sama dengan 5X min 4 per X plus 3. X plus 3. Oke. Sama kayak tadi, step pertamanya kita ganti Hx sebagai Y. Maka Y akan sama dengan 5X min 4 per X plus 3. Nah, kalau ketemu pecahan seperti ini, fungsi pecahan, berarti bisa kita kalikan aja dulu ke sini. Yang penyebutnya. Jadi, kita dapatkan untuk yang sebelah kiri, Y dikalikan dengan X plus 3. Sama dengan 5X min 4. Gitu. Kemudian kita kalikan ke dalam. Y dikalikan X menjadi XY. Jadi kalau di aljabar biasanya huruf yang memang di abjadnya duluan ditulis duluan gitu ya. Walaupun YX nggak salah sih, cuma lebih lebih rapi untuk menuliskan yang duluan XY jadinya. Nanti kan AB misalkan gitu ya. Ini XY, kemudian Y dikalikan 3 adalah plus 3Y. Oke, kemudian 5X min 4. Yang kanan nggak berubah. Nah, sampai sini ingat lagi bahwa step yang kedua tadi menjadikan X sama dengan. Step pertama malah ya. Menjadikan X sama dengan. Maka yang ada X-nya nih, kita tempatkan di kiri. Oke, jadi yang Y-nya pindah. Maka di sini kita akan memindahkan 3Y dan 5X. Sehingga yang sebelah kiri, XY-nya tetap karena ada X. Terus 5X pindah menjadi min 5X. Sama dengan min 4-nya kita taruh belakang aja, 3Y dulu aja ya. 3Y pindah jadi min 3Y. Min 4-nya tetap, jadi kayak gini. Oke, jadi yang pindah, X-nya kita posisikan di kiri, kemudian yang pindah berarti 3Y pindah ke kanan. Ini pindah ke kanan jadi min 3Y. Kemudian 5X-nya pindah ke kiri jadi min 5X. Nah, sampai sini, karena kita mau mencari X, berarti X-nya kita faktorkan. Kita keluarkan.
X-nya kalau kita keluarkan, yang bagian depan nih X keluar. Berarti sisanya apa? Tinggal Y aja. Ya. Jadi ini tandain X nih, biar kelihatan. X-nya kita keluarkan, yang depan ketika X-nya ditarik keluar, tinggal Y. Yang belakang ketika X-nya dihilangkan, tinggal 5-nya, min 5-nya. Oke, jadi seperti ini. Maka min 3Y min 4. Seperti ini. Oke, maka X-nya di sini bisa kita lihat bahwa ini adalah perkalian. Jadi kalau ini mau pindah, Y min 5-nya mau pindah, jadi pembagian berarti. Min 3Y min 4 dibagi dengan Y min 5. Nah, itu. Sampai sini udah ketemu X. Berarti bisa kita munculkan inverse-nya F inverse Y. Sama dengan min 3Y min 4, ini nggak berubah, per Y min 5. Step terakhir, kok jadi F tiba-tiba ya? Sorry. Apa tadi fungsinya? H. Sini H ya. Jadi ini ikut menjadi H. Kelupaan tadi. Nah, kita ubah jadi X sekarang. Yang tadinya Y, ubah jadi X. Maka Y yang ada di sini pun ubah jadi X. Min 3X, min 4, X min 5. Gitu. Inilah H inverse-nya. Oke, ada pertanyaan nggak untuk nomor ini? Pertanyaan? Ini Y-nya diganti jadi X. Pokoknya yang ada di sini ubah jadi X. Terakhirnya step-nya gitu ya. Tadi yang atas bener nggak ya? Tuh kan. Yang ini berarti G ya tadi nomor 2, sorry. Ininya G. G inverse Y. Di sini berarti G inverse X. Karena mengacu ke fungsi awal. Oke. Silakan dicatat dulu ya, boleh. Atau kalau mau yang GX dulu, bilang aja. Sebenarnya untuk fungsi inverse ini ada cara cepatnya. Cuma lagi-lagi kita harus tahu konsep awalnya dulu ya. Nanti kalau udah lancar di sini, baru boleh silakan. Atau kalau lagi ngejawab soal pilihan ganda, mau cari inverse fungsi itu silakan. Menggunakan cara cepat. Sambil nyatet deh. Misalkan kalian perhatikan ya, fungsi awalnya kan gini. Fungsi awalnya adalah yang kita mau cari inverse-nya tuh 5x min 4 per x plus 3. Ya, Dil, silakan, Dil. 5x min 4 per x plus 3. Terus inverse-nya kita dapat ini hasilnya. Min 3x min 4, x min 5. Kalau kita analisis yang berubah apa coba? Mirip kan sebenarnya ya bentuknya. Yang berubah apa? Ada yang bisa ini melihat perubahannya? Sambil kalian nyatet. Dari 5x min 4x plus 3, jadi min 3x min 4 per x min 5. Apa yang berubah? 3 sama 5-nya. 3 sama 5-nya, betul. Tandanya berubah nggak dia? Iya. Berubah, jadi ya. Itu cara cepetnya kayak gitu sebenarnya. Ketika kita dikasih fungsi pecahan tuh yang kayak gini, itu bisa inverse-nya, misalkan ditanyakan inverse, cara cepatnya adalah tuker aja yang ada di depan X di sini dengan yang di belakang. Kemudian ganti tanda. Itu cara cepatnya gitu sebenarnya. Tapi kalau sekarang karena masih awal banget lagi belajar inverse, berarti harus tahu asal mulanya dulu ya. Nanti kalau ke depannya mau pakai cara cepat, silakan. Ini berlaku ke semua bentuk pecahan. Gitu. Terus kalau yang ntar deh, shortcutnya ya, sekalian dan lagi. Kalau yang cuma X min 3 kayak tadi mah kelihatan ya, inverse-nya berarti tinggal diganti tandanya aja jadi X plus 3. Gitu. Kalau yang di sini nggak ada perkalian, nggak ada pembagian, itu tinggal kayak gitu. Terus kalau yang
tadi ada perkalian misal 2x plus 3. Ini kan ya. Berarti kita mulainya dari pasti munculin x dulu. Habis itu yang belakang dulu, yang tadinya plus 3 jadi min 3. Terus di sini perkalian jadi pembagian. Nah, itu step shortcut-nya. Kalau nggak pakai cara-cara manual ya. Tapi lagi-lagi ini lagi belajar awalan, harus tahu asal mulanya dulu. Tapi tipe-tipe soal inverse, komposisi ya, itu di UTBK banyak banget soal-soal tipe kayak gitu. Masuknya dia banyak yang ke matematika dasar, kuantitatif gitu. Jadi kalau sekarang udah dimatangin, insya Allah nanti pas lagi persiapan masuk PTN ya udah lancar insya Allah. Tentang inverse dan komposisi. Banyak, satu paket tuh bisa ada 3 soal. Dari 15 soal misalkan ya, yang diujikan 15 sampai 20. Kalau mau masuk PTN tuh bisa sampai ada yang komposisi sama inverse tuh bisa sampai 3. Dan itu udah gabungan sama konsep lainnya. Jadi ini lumayan penting untuk diingat-ingat, untuk dikuasai gitu. Oke, sudah mencatatnya? Ada yang mau ditanyakan dulu? Ini tadi ya. Nah, kalau kita lihat polanya tadi ya, 2x min 3, kita ubah dulu. Pertama, tuker yang pengurangannya dulu, jadi plus 3, terus yang tadinya perkalian, jadi pembagian bagi 2. Itu cara cepatnya. Nah, maka di sini memang di blok-blok pembelajaran, di video-video pembelajaran, itu pasti selalu kalau di inverse menyertakan nih, shortcut formulanya. Jadi kalau kita ketemu AX plus B, itu pasti inverse-nya adalah X min B, jadi memang pasti X mulainya. Min B dikurangi sama yang belakang dulu, baru dibagi dengan A. Asal mulanya dari yang tadi. Terus yang pecahan. Bener banget bahwa tinggal tuker aja yang belakang dengan yang depan sini. Terus ganti tanda. Oke, jadi ini emang shortcut-nya. Tapi kalau yang kuadrat, yang logaritma ini jarang keluar sih. Yang paling sering tuh yang 2 ini. Tentang inverse-nya ya. Jadi memang ada rumus-rumus tertentu. Oke. Nah, supaya lebih paham lagi, atau ada yang mau ditanyakan dulu nggak? Silakan dari yang ini. Sebenarnya hari ini goals-nya itu dulu, kita menentukan fungsi inverse. Ada yang mau ditanyakan dulu atau sudah? Kayaknya cukup pengen nyoba sendiri gitu ya. Biar ketahuan ya. Kita masih ada sekitar... Yes. Ya Najwa? Najwa masih belum ngerti sama yang contoh ketiga. Mana? Contoh ketiga, oke. Yang ini yang mana ya? Bagian bagian yang ini yang X-nya dikurang 5X sama dengan min 3Y. Min 4 ini kok jadi X Y min 5. Ya. Oke. Jadi kita tuh memfaktorkan X-nya. Kan tadinya X-nya ada di sini ya. Barengan sama Y, barengan sama 5 gitu di sini bareng-bareng. Sedangkan kita perlunya tadi di step-step membuat fungsi inverse itu harus X sama dengan. Goalsnya di sini harus X sama dengan. Maka mau nggak mau yang tadinya bentuk pengurangan di sini, atau nanti mungkin kita dapat penjumlahan, itu harus kita ubah dulu ke perkalian. Supaya bisa dapat bentuk X sama dengan. Nah, cara mencari perkalian itu adalah kita keluarkan X-nya. Ini kita keluarkan. Habis itu kita buka kurung gitu ya. Buka kurung. Kalau X-nya keluar, yang sebelah sini sisa Y. Jadi kita tuliskan Y. Terus tandanya mengikuti, di sini kurang, maka di sini kurang. Terus di sini kalau X-nya keluar, berarti tinggal 5. Berarti Y min 5 gitu. Maka dapatlah bentuk perkaliannya. Habis itu, kalau udah dapat perkalian, berarti Y min 5 bisa kita pindah sebagai pembagian. Sehingga kita dapatkan goalsnya adalah X sama dengan. Gitu, Najwa. Gimana? Iya, ngerti. Pokoknya dikeluarin X-nya gitu ya. Ada lagi yang mau ditanyakan, silakan. Ya, Iva. Ya, silakan.
Oke. Ada lagi? Ini tiga tipe ini sih yang sering keluar ya. Kuadrat jarang, cuma prinsipnya sama, cuma dia ada akar-akarnya gitu sih nanti. Ini kayak gini-gini ya. Tapi nanti aja, kita yang simpelnya dulu. Oke, kita masih ada sekitar 20 menitan, lumayan. Nah, di sini ada mirip-mirip sama yang tadi, silakan dicoba ya. Ada fx, gx, hx. Terus silakan pilih 2 aja minimal di antara 5 nomor ini. Gitu. Terserah mau nyari fungsi f-nya atau inverse f-nya, inverse g-nya atau inverse h-nya. Atau kalau yang mau coba sampai komposisi, jadi bisa dikaitkan dengan komposisi ya yang kemarin. Itu silakan mau coba yang nomor 45-nya. Yang jelas silakan coba 2 nomor dari 5 nomor ini. Nanti dikirimkan ke Japri aja ya sebagai latihan. Yang pertama fx-nya x-5, kemudian gx-nya 3x-2 per 4, hx-nya 2x plus 5 per x-4. Lebih bagus lagi kalau coba nomor 1, 2, 3. Biar semua bentuk dapat gitu ya. Tapi minimal banget 2 nomor. Dan kita tetap standby di Zoom, jadi kalau ada yang mau ditanyakan, silakan langsung ditanyakan. Boleh bertanyanya lewat Japri. Nanti kita bahas di sini, Miss jawabnya via Zoom ini. Oke, silahkan ya, coba dieksplor. Sambil kalau misalkan ada yang belum paham, jangan ragu-ragu untuk nanya. Silakan.